Merah. Itu dia muda ya. Ya baik, untuk lebih memeriahkan hikmat dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebaiknya kita tertib dulu ya, kita akan bersalawat. Ayo anak-anak, salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidi bi ahlil bait. Ya Nana, mana tangan kanannya Nana? Mana tangan kanan? Tangan kanan mana? Ya, tangan kiri. Tangan kanannya mana? Hitungan ketiga mulutnya diam. 1, 2, 3 diam. Masih ada yang ngomong. 1, 2, 3 cep. Bagus, sana yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah segot jalan kaya, takut tegesur basah gale. Alangkah sedot ustad balik, anak-anakku di sini ramah gale. Amin ya robbal. Anak raja pergi menyelam, nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam, nampaknya lesu belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akrama bani adam sairi makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Camat Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam. Yang saya hormati yaitu Pak Lurah beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Babinsa. Yang saya hormati pengurus masjid yaitu Masjid Isti Ar-Rahman. Yang saya hormati para orang tua kami, para ulama, ustadz, wal ustazah, bapak ibu hadirin sekalian. Yang saya hormati dan salam takzim saya kepada orang tua saya yaitu Pak Rusli. Beliau ini Pak memang isan SD landi di aku Sandi SD kebetulan beliau ini senamungnya bapangku Pak Camat. Jadi tetap bapang nean, bapang dunia akhirat. Inilah bapang dunia akhirat. Makanya aku tadi peluk-pelukan karena lelamu dia bertemu dengan bapang. Nah, semoga beliau sehat. Saya doakan semuanya, wabil khusus kepada pemimpin kita ini, semoga khairun nasi anfa'um linnas, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Beliau di dalam melayani kita akan dapat menghantarkan yaitu pada tingkat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian serta anak-anakku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini
kesehatan, kesempatan hingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka seyogyanya lah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkah perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kata Ummu Salamah, tidaklah doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain doa beliau yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ibu-ibu hafal, Bu? Ibu-ibu hafal surat Al-Baqarah ayat 201? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inilah yang selalu dipanjatkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bahagia fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Ini panitia jam tumpai 7:30 ku kene. Jam berapa? 7:30 Pak ya? Di Dakor apa jam itu? Hah? Masih petang gak gini? Kira-kira ceramah ini berapa durasinya? Mana panitianya? Berapa kira-kira? Sejam apa tengah 2 jam ini? Cuman biasanya mah tengah 2 jam itu Pak Camat lah masuk lembur itu. Ya, karena ini ada anak-anak, jadi kita usahakan semaksimal mungkin ya, tetapi tidak mengurangi rasa yaitu cinta kita kepada Rasulullah dalam yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin agak diringkas-ringkas. Karena ceramah ini mungkin boleh ditanyakan dengan beliau orang tuaku ya Pak Rusli, kalau ceramah ini Pak sakit waktunya. Kenapa? Peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, nuzul Quran, kalau itu nak diceritakan secara detail mungkin lama waktunya. Maka dikatakan sakit, nak pres, nak balik ngaji anak-anak, nak balik ngaji metua. Jadi ini nak diseimbangkan. Maka oleh sebab itu saya mohon kerjasamanya kepada Ustadz wal Ustazah, mungkin anak-anak ini bisa nanti ditertibkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini biasa kita sebutkan ada kata-kata maulid, ada kata-kata maulud, ada kata-kata mulut. Nek mana itu Pak nek nyelam? Hah? Maulid, maulud, mulutan. Nek mana itu kira-kira? Ya, maulid itu adalah memperingati hari atau waktu lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maulid. Kalau maulud itu memperingati yaitu bayi yang dilahirkan oleh orang yang sangat mulia, yaitu siapa nama orang tuanya? Ibunda Nabi Muhammad siapa Nana? Hah? Ami? Coba. Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah, semua bernasab mulia. Yuk. Itulah kisah yang penuh ini Pak zaman ada nyanyi lah sekali dan di dana. Nah, itulah Rasulullah memperingati hari lahir Rasulullah. Kemudian kalau maulud, bayi yang dilahirkan oleh ibunda tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu
Apa daripada dasar yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yaitu diperbolehkan kalau dalam yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita pelajari. Yang pertama adalah sunnah qauli, yaitu ucapan dan tindakan, ucapan yang langsung keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'li adalah perkataan perbuatan dari Rasulullah. Kemudian takriri adalah diperbolehkan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya diperbolehkan, dan ini harus kita laksanakan karena kita benar-benar mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia pilihan khatamul anbiya, yaitu nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jemaah menolak yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, berarti ia sudah menolak yaitu kehadiran lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum saya tarik kepada mengapa Rasulullah itu dilahirkan di atas muka bumi ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum itu, semua manusia ini berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Tidak ada kemuliaan antara Adam orang Arab dan bukan orang Arab, terkecuali kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diciptakan, lalu Nabi Adam itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama ibunda Siti Hawa. Begitu enaknya, begitu gembiranya Nabi Adam alaihissalam ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam ini melanggar ada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'an ilahin. Adam, kata Allah, engkau singgahlah dulu ke bumi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini dapatlah kita ambil bahwasanya maknanya kita ini sesungguhnya bukan penduduk asli bumi ini, bahwa kita ini adalah penduduk asli, yaitu tidak lain di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini sampai diturunkan pada nabi-nabi berikutlah, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah dilahirkan dan diturunkan di atas muka bumi ini? Agar manusia mengetahui bahwa manusia itu bukan kembalinya di muka bumi ini, akan tetapi kembalinya tidak lain adalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, boleh kita perhatikan dan boleh kita rasakan dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, yang namanya kita manusia ini untuk menyesuaikan hidup di atas muka bumi ini memerlukan jangka waktu yang panjang, memerlukan peradaban-peradaban yang panjang, yaitu memerlukan waktu yang panjang. Beda dengan penduduk asli muka bumi ini. Contohnya apa? Kalau binatang itu setelah dilahirkan, binatang itu langsung cakar makan dewek, langsung kuat. Tumbuh-tumbuhan setelah dia tumbuh langsung makan dewek. Beda dengan kita penduduk asli dari surga ini, kita sangat jauh sekali, sangat lama sekali adaptasinya. Contohnya bagaimana? Dari kecil kita dilahirkan tanpa adanya apa-apa. Setelah kita dilahirkan, ya, kita mula-mula kita diajari dulu makan, minum susu. Minum susu kedai, belum tahu makan ketan. Minum susu kedai. Kalau kami bagi dulu minum Dide Perio. Itu Pak Babensa. Sama kami dulu minum itu Dide Perio. Air tajin kalau kami dulu, Bu.
Tetapi kalau sekarang susu, setelah bisa susu, maka anak-anak ini mulai beranjak waktu umurnya, kemudian diberikan nasi, apa nasi Bu yang lembut tuh Bu? Nasi tim, kemudian naik lagi nasi loya, naik lagi begulai, sampai pada akhirnya manusia itu kuat, pacaklah dia makan tapai, makan ketan, segala dimasukkan. Nah, maka oleh sebab itu begitu panjang manusia itu adaptasi agar bisa sempurna hidup di atas muka bumi ini. Nah, akan tetapi kalau manusia itu tidak dikembalikan kepada Rasulullah SAW dan ajarannya, ya, makanya inilah pentingnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Salah satunya adalah agar kita menyadari betapa bahwa kita ini bukan penduduk asli di bumi ini. Nah, maka kita perlu pedoman dalam kehidupan, yaitu tidak lain adalah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita belajar baik, Bapak Ibu dan sekalian. Kadang-kadang banyak kita tidak selamat. Al-Quran dan hadis sudah kita pelajari, kadang-kadang banyak yang tidak selamat. Masih kecil kita Pak Camat, jangankan nasi ya, ayek saja lagi suka lewat, pisang luyak saja lagi suka lewat. Kalau kita tidak punya perjalanan hidup, walaupun punya peneban hidup, akan tetapi nafsunya diletakkan di bawah pikiran, banyak asal isan di susu lagi suka masuk. Kalau dia sudah dikuasai oleh yaitu nafsu, jangankan susu Bu, jangankan nasi luyak, aspal pacak makanan, coran masjid pacak makanan, coran jalan pacak makanan, segala coran-coran itu pacak dimakan kalau ia tidak kembali kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang kita laksanakan ini tidak akan pernah sebanding dari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tidak akan pernah sebanding sekecil pun, sebesar apapun yang kita laksanakan ini dari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibuktikan dalam kehidupannya sepanjang hidupnya. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cinta kepada umatnya fid dunia wal akhirah. Terbukti bahwasanya Rasulullah ketika sepanjang hidupnya mengajak manusia beriman kepada Allah. 23 tahun lebih antara Mekah dan Madinah, Rasulullah mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam proses Isra Mi'raj, Rasulullah sampai menerima perintah salat 50 waktu. Berulang-ulang demi memikirkan umatnya sampai malu menghadap Allah Subhanahu wa taala, tinggal 5 waktu. Lah tinggal 5 waktu baik, pas turun dicegat oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan perintah tersebut? Tidak lain adalah mendapatkan perintah salat 5 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, engkau kembali lagi kepada Allah, kau ajukan, tidak akan sanggup umatmu untuk yaitu melaksanakan salat sebanyak 5 waktu itu. Ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak jemaah tidak sanggup melaksanakan salat 5 waktu. Cuman bukan jemaah sini, jemaah di Badaka kami. Jemaah di mana Bu? Jemaah di Badaka kami. Banyak kebila zuhur lah ketinggalan Pak Camat, kebila asar dang lemak begawe, kebila maghrib lah kemalaman pula isan di kebun, isan di kantor, isan di mana-mana. Kebila yaitu isa lah payah lah tekunjau depan TV, kadang-kadang lah tonton TV pula, disambung lagi main HP lah kemalaman, tangan lah sakit gala, mata lah pegal, bangun akhir subuh ngindang lagi. Akhirnya kesiangan. Yelah lolok nyanyinya, zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang lagi. Kepayahan gara-gara sibuk yaitu gawe dunia. Padahal telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan yang sangat keras. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu, hartamu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa anak? Mengapa harta? Inilah yang menjadi melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Pak,
Ngapa kabadi di sembayang? Ai sibuk na ngaso anak. Ngapa kabadi di sembayang? Ai sibuk ini diserai ngaso cucung. Ngapa kabadi di sembayang di ke masjid? Ai sibuk kemalaman saja isan di kebun. Inilah terus menerus menjadi alasan manusia sibuk dan sibuk karena dilalaikan yang dicintainya tidak lain adalah anak dan harta. Maka jangan sampai anak dan harta ini melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apa yang kita miliki, pangkat, jabatan, harta, semuanya ini, anak dan semuanya yang kita miliki itu tidak akan pernah menjamin kebahagiaan kita, terkecuali semua yang kita miliki itu kita arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya Rasulullah membuktikan cinta ketika proses beliau akan meninggal dunia. Beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Mengapa orang-orang para kiai-kiai, para ulama-ulama sampai meneteskan air mata ketika proses pencabutan yaitu Rasulullah nyawanya itu dicabut sekali tariananya, Rasulullah itu pingsan, Bu. Rasulullah itu pingsan. Setelah Rasulullah tersadarkan, lalu berkata kepada malaikat, wahai Israel, sesakit inikah nanti umatku akan mengalami pada proses sakaratil maut, proses pencabutan nyawa? Lalu malaikat Israel berkata, wahai Muhammad, inilah selama tugas yang aku laksanakan, inilah yang paling ringan. Jadi Pak, inilah yang paling ringan Pak Camat. Katanya encabut Nabi Muhammad itulah yang paling ringan. Waktu itu tugas yang dilaksanakan oleh malaikat Israel. Lalu ya, kalau ini paling ringan, apa contohnya? Kata Rasulullah, contohnya tidak lain adalah seperti kulit kambing dikelupas ke atas, ke dibalikan. Nah, inilah yang paling ringan dalam menghadapi beban sakaratil maut. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau memang seperti itu rasa sakit yang akan diderita oleh umatku, maka tolong setengah dari rasa sakit itu berikan kepadaku agar umatku tidak merasakan sakit seperti yang aku rasakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Pak, batas cinta Rasulullah. Kemudian tidak sebatas itu diceritakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dibangkitkan oleh Allah, bertanya kepada malaikat Jibril yang menjemputnya, "Wahai Jibril, ini hari apakah?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ini adalah hari kiamat." Kalau ini hari kiamat, mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Dia nanya ke mana biniku nek nomor 3? Mana cucungku Hasan Hussein? Bu, berapa bini Rasulullah? Biasanya dia nak nimbal ibu. Berapa bini Rasulullah, Bu? 11. Rasulullah itu, Bu, bininya 11. Semuanya harmonis. Dari ke-11 itu tidak ada satupun yang mengatakan saksi kok be dia ngajak sara. Ini banyak bapak-bapak pada kami itu bebini gisi kok tulah rencana nak nganggau, hanya bini si kok tulah bengak-ngot minta sara. Ngapa? Karena dia diurusi. Dia diurusi. Katanya cinta kepada istrinya, empai nak beli bedak pipa saja rega 5.000 lah beres-beres. Berapa, Bu, rega bedak pipa, Bu? Berapa rega bedak pipa? 5.000. Kena marah kamu biasanya ngelak empai nak minta bedak we. Padahal itu adalah kewajiban daripada seorang suami. Nah, berikutnya terakhir, bagaimana bukti cinta Rasulullah itu? Tidak lain ketika manusia sudah mendapatkan konsekuensinya, ada yang masuk di dalam surga dan ada yang masuk di dalam neraka. Ketika Rasulullah sudah ada di surga, Rasulullah ini masih termenung, masih sedih, luar biasa. Lalu dihampiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kekasihku, mengapa engkau bersedih padahal engkau sudah ada di dalam surga? Apakah fasilitas di dalam surga ini tidak cukup? Rasulullah menjawab, ya Allah, semua yang ada di dalam surga ini sudah lebih daripada cukup. Mengapa engkau seperti bersedih? Saya bersedih ini, ya Allah, tidak lain adalah memikirkan berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Begitu dia melapula, payah melalemak, nama rupa jemalah pastilah masuk dalam neraka, masih nak dirupu itulah. Udah melapula, tetapi tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa keinginanmu wahai Rasulullah? Keinginanku tidak lain adalah ya Allah, dengan redomu dan syafaatku
aku mohon tolong angkat berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Diambil siko Jemaah Indragiri ada, nek dia dapat tunjuk di tepi kaki pucuk pala tu kan. Ada pula diangkat siko lagi, nek dia main slot saja. Satu mati win katanya. Ada pula nelo itu kan. Ada pula nek dia main yasin saja. Ada pula. Sehingga dah ambil satu persatu dihadapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Dia ambil siko, ditanya lagi Pak Lurah, kau mengaku umatku? Iya Rasulullah. Mengapa kau mengaku umatku? Ya Rasulullah, aku dulu pernah nganing di dunia dulu di tengah laman, bukan di masjid. Di tengah laman, katakan cukup, amalah ngucapkan syahadat sekali, dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Tanya gini Pak, kebila kau bersyahadat? Waktu nikah tulah. Siapa nikah kakak? Entah, dia teringat lagi. Itu baik katanya waktu nikah tuh aku lah pingsan 3 kali sampai di mandi kelima mengucap syahadat. Makanya bu banyak jemaah baik lagi ya, banyak pingsan mengucap syahadat awak jemaah Islam ya. Inilah yang miris bagi kita. Padahal anak-anak kita ini walaupun diribut telur ini dekang apa? Inilah nunduk ke anak kita, ini akan menjadi kenangan bagi mereka bahwa orang tuanya telah mencontohkan teladan yang baik bagi kita. Maka kita jadikan anak kita ini kita tempa sekarang. Jangan kita ngajung, kita aja anak kita. Contoh lu inilah. Hanya jemu pada kami itu banyak empai masuk masjid ketika maulud lo inilah bak katanya maluan kayak ustaz katanya masuklah masjid kamu tuh kan hanya di sini aku lah rapat sembahyang di sini oi rami kebila subuh Pak kebila subuh penuh di sini dek temuat lagi sampai keluar kan lalu beritahu itu sehingga banyaklah di luar daripada di dalam. Nah itulah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku cinta kepada Rasul. Anakku cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah. Siapa Tuhan kita? Kurang keras. Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Lagi Allahu Akbar. Ya hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu cinta kepada umatnya fid dunia wal akhirah ya. Makanya bu, ibu keruan ngake kelawai ku Rita Sugiarto. Keruan bu. Keruan ngake kelawai ku Rita Sugiarto. Bapak-bapak keruan di ngapa sangka Rita Sugiarto itu sampai main lagi masih janda. Keruan di kamu Pak. Ngapa sangka dia masih janda main lagi? Karena Rita Sugiarto itu ingin mencari pacar dunia akhirat. Kene lagunya. Hari ini aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang kekasih dunia akhirat. Cereng jika dek tahu ya baca dunia akhirat itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita mencintai dunia beserta isinya ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita terlalu cinta kepada dunia ini, maka kita tidak ikhlas. Anak kita meninggal, dia ikhlas. Belumlah anak-anak meninggal, belumlah anak cucu meninggal. Empai di badan kita saja banyak dia ikhlas. Kena jema pada kami tu. Empai dia gumbak memutih, dia ikhlas. Nak disemer saja senginya, nak berkaca, nak muda tu lah Pak. Awak gumbak tadi lalu soon kurang aja. Keruan soon kurang aja. Putih-putih mengkilau-kilau. Soon kurang aja. Kalau gi muda, luar biasa. Maka jilbab ini salah, berkaca ini salah, sampai kebingungan lo mana maka jilbab. Belilah dia buku 99 tutorial cara memakai jilbab. Ada nelo ini, ada pula nek ngejeliau.
Ini banyak Pak nek jemu undangan tuh, Bu. Oi Bu, kalau kamu undangan jangan nek banyak iga penitinya lah 26 di sini tuh, Sehingga nyelah kebila di meja Prancis Pak Camat, nangin ai gulai lagi dia tahu lagi. Top gulai itu. Tahu gulai itu? Akhirnya kan. Takut cucu dengan dilihat ini tadi. Jadi jangan. Nah, hadirin sekalian, berikut ya. Lalu itu bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu kita ini ya, apa yang harus kita buktikan kalau kita ini memang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai aku anggau. Quran Pak, aku anggau. Aku anggau itu ngaku cinta tetapi tidak ada bukti. Itu namanya aku anggau, atau orang tersebut digolongkan yaitu orang munafik, berbicara tetapi tidak menepati janjinya. Ya, inilah, jadi jangan sampai seperti itu. Maka kita buktikan kepada baginda Rasulullah SAW apa yang harus kita buktikan. Apa yang harus kita buktikan? Yang pertama, kita harus mengenali siapakah Rasulullah SAW itu. Siapa nama nininge, siapa nama bapange, siapa nama ndonge, balau mana kisah kehidupan dia. Maka dalam momen Maulid Nabi Muhammad SAW inilah kita mengenal baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai Bu kita salah didik. Kinai kalau zaman dulu dia nyanyi baik, kalau zaman dulu beda nyanyinya, bukan lumayan lagi. Kalau zaman dulu mulai pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Banyak anak ini Pak Camat. Ya, kalau bagi itu Pak Lurah banyak anak, ada net 12, ada net 8, dek kurusan lagi. Cuman dalam hal akidah mereka mampu mendidik anak-anak, walaupun anak tadi didik kurusan secara dunia. Nah, di sini lalu lepang masak saja dengan kaingo. Banyak. Ndek anaknya pertama ingokan tadi bertanya, siapa namanya Mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa kan yang menung? Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Tanya kanyangnya anak ini tadi, siapa ngangkat tu? Pak Camat katanya. Apa wali kota? Oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Gi kecek lah diajari tauhid, ngai jemu bagi dulu. Mangke jemu bagi dulu, top hebat dia di dalam mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kami jemu Batu Raja Pak, anak banyak tadi, mudah ngajak mandi. 6 anak 8 diajak ke lubuk tu. Mandi. Ngiring gala lalu itik saja. Nah, ngiring ke bapang tadi. Melompat ke lubuk tu Pak. Tom. Bapangnya tadi nunggu pucuk tonggol. Kenanya muncul siko. Kelam mana siko lagi? Lah muncul di ujung. Masih lengkap. Balik. Mudah aja dulu. Di dulu main lagi kan. Luar biasa, kebahagiaan itu luar biasa di zaman-zaman itu. Maka kita teladani bahwa orang tua kita itu sudah mewarisi dari sifat-sifat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari kekayaan, tetapi mereka hidupnya berkah. Dia penyakit-penyakit luar biasa banyak mana-mana lagi. Asing diabetes dan lain sebagainya. Zaman dulu karena mengapa? Karena mereka dihidupi dengan diputi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baju baru mai ini dah kecil, di anak lagi. Tiap hari dibeli baju baru. Ama kami dulu kalau kami dulu baju baru tu sebelum raya empai dibelikan. Ngapa? Mangke murah. Murah Bu. Nah, tiap malam dibuka saja baju tadi siang malam. Ndok kebila lama kayu tene. Kan. Pas akhir raya subuh takbir. Allahu Akbar. Masih subuh Pak, lah mandi kelobok. Ngapa? Nak makai baju baru. Itu zaman dulu. Maka sekarang dengan dalam suasana modern ini, anak kita ini dikit-dikit HP, dikit-dikit mau makan, mau minum, pergi sekolah,
Mau tidur? Bangun tidur? Mau HP gale. Lagi le gale nge HP. Tangan tadi belulangan, bukan belulangan linggawe, belulangan lingayau HP. Di rumah rami jadi sepi. Ngapa? Masing-masing kesibukan. Ada di depan, ada di dalam main YouTube, ada pula main game, macam-macam sibuk dengan yaitu kesibukan masing-masing. Maka batasilah, walaupun ini modern, jangan sampai merusak anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini tidak akan menjadi kebanggaan kita fid dunia wal akhirah. Inilah yang sangat menjadikan diri kita ini menyesal. Maka Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan dapat mengantarkan kita pada kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, kita salawat dulu. Salatullah salam. Kenapa? Wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam siriang-riang, nangis mayat di dalam kubur, akibat diri tidak sembahyang. Yuk, salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita membuktikan cinta kepada Rasulullah? Tidak lain adalah rajin-rajin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Berselawatlah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salat. Mengapa kita harus berselawat? Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, kita tidak pernah berjabat tangan dengan Rasul, kita tidak pernah menatap wajah Rasul. Maka dengan berselawat inilah kita akan dapat merasakan betapa kita rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya ibadah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima tidak lain adalah berselawat. Satu kali kita berselawat mendapatkan 10 kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat ini yang langsung diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah dia mampu mengenali yaitu umatnya yang memang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah berselawat. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ibadah hablum minallah, ibadah hablum minan nas, yang lain-lain ibadah itu seperti zakat, haji, salat, naik haji lah berkali-kali, umrah lah berkali-kali, yaitu kita memberikan wakaf, memberikan infak, itu semua itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itu rentan ditunggangi tidak lain dengan penyakit riya dan sombong. Akan tetapi salawat tidak ada kata sombong, tidak ada kata riya, akan tetapi ini langsung dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dihidupkan, dilahirkan di tanah yang tercinta yaitu Indonesia ini. Maka ulama daripada dulu sampai sekarang hebat, mereka mengarang begitu banyak salawat. Ada salawat naria, ada salawat badar, ada salawat ibil kulub, banyak begitu salawat seperti sekarang ini yang lagi viral, salawat baca dede, salawat ikan dalam kolam. Baca dede. Hah? Baca ikan dalam kolam, bukannya dangdut. Bukannya dangdut. Ayo nak, kita nyanyi kuda senampor.
Bila ingin melihat Nabi di dalam. Ayo ulang serentak. Bila ingin melihat Nabi, ya. Senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Yo. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli ya sholli alaihi wasallim. Ayo serentak. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli ya sholli alaihi wasallim. Ya sekali lagi. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya itulah begitu banyak selawat-selawat. Kalau nyabun astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Jangan bu, empai dek bersabun sekali, dia salawat nyindir laki. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Empai dek begulai sekali, lah nyindir laki. Ya, nyanyilah. Nyanyi dek anonian. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh lakiku. Ya. Makanya salatullah salamullah itu pacak bu untuk nyindir baik mangke di debu bantah. Pak Camat ngagi Pak Lurah kalau nak nyindir bini maka dia berbantah sama bini tadi anu sebab ibu-ibu ni nak diujuk. Alangkah lemah makan mangga dikubah di bawah kawa. Alangkah lemah nginap dengar belum dia galak tertawa. Sebalik pula ibu-ibu kalau bapak-bapak lah mulai dene macam-macam dia usah marah. Solawat kudai kodem solawat mulai kita ditambah-tambahi ya. Pedas-pedas cabai muda, masih pedaslah cabai itu. Ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Itu bu cara nyindir ya. Maka berhasil tidak dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu di dalam rumah tangganya mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Satu lakinya balik mulai assalamualaikum, disambutnya senyum, waalaikumsalam, salaman. Sebab bu, satu kali salaman dengan suami mengugurkan dosa-dosa dengan suami, serta lebih yaitu afdolnya yaitu sama dengan mencium hajar aswad sebanyak 70 kali lipat. Makanya ibu-ibu ini kalau umroh, kalau haji tidak diutamakan terlalu untuk mencium hajar aswad. Mengapa? Hajar aswad itu ada di rumah. Nah, senyum, disalamin. Salaman di bu, kamu bu ngagi laki di rumah. Kalau jemaah pada kami Pak Camat, kalau jemaah pada kami yaitu kalau setahun itu gidu kali salaman ngalaki. Raya Fitri, raya. Ayo pala dengar salaman kuda minta maaf kuda. Ada pula ayo lah maaf kuda dengar tu.
2 kali Pak nak salaman di depaca bersalaman dua belah bini. Awak itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oi kebelamu baru asalnya dia di gala dunia. Sebab pengantin baru amu pada kami itu nyanyi gala tamu di sini. Sama baik. Baiklah katanya kita panggilkan yaitu kedua mempelai akan membawakan suara emasnya yaitu untuk menghibur kita semuanya. Dinjokannya Meksiko Pak. Dinda nak dua ni an. Asalnya dia gaduh dunia. Dinjokan lagu apa Mbak katanya? Lagu Cuma Kamu. Wah, nyanyi lah dek rona gimana lautan gitu kan. Menentua cuma kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu. Laris kalau pengantin ndak alap tidak alap dia nyanyi, kardus di depan tuh laris. Kamu di badan kami itu. Kamu ngaji di laris. Termasuk ceramah di laris Pak. Makanya ustaz tuh banyak kugos. Ngapa ustaz banyak kugos? Karena makan lillahi Nah terus udah nyanyi tadi ya. Terus ini tadi kan kardus bermain. Cuma kamu tadi, cuman pengantin lama ngomong di belakang tadi kak. Kita kinai terbukti di lagunya tuh sampai di katanya setahun. Cuma kamu tadi. Nah rupanya engkau sedene tadi karena tidak belajar akhlak Rasulullah, rupanya bebantah balik dusun Laman, balik lagi Sugang, balik Serirang. Satu balik Sugang tadi lakinaan, dek tahu memecahkan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Makanya Pak hati-hati ibu nih, ibu-ibu nih dia kan ngomong di depan, galak batal di panggung. Baiklah katanya kalau dulu suara emas begitu indah dinyanyikan oleh yaitu pengantin ini, kebetulan dia sedang balik, kita saksikan dia nyanyi suara emas lagi. Balik dia dinjokkan mic tadi Pak. Ya lagu apa Mbak? Hai pacar laku katanya. Lagi di lemah lagi. Tahu apa lagunya? Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya hidup bersamamu. Lo mulai setahun lah dia tertata ya ge. Tadi cuma kamu. Masuk dia setahun lewat, balik lagi lain lagi lagunya. Itu apa lagunya? Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kata bapak-bapak di belakang, oi dia tu dulu memang cantik ni, dia tu dulu kan ya. Dainya lo telo angse. Ai memba ini bu peta-peta. Ngapa mengkak masa gagal boda itu katanya. Ya. Jadi kalau akhlak Rasulullah itu semakin tua semakin mesra, semakin tua semakin mesra. Sehingga kenapa? Maka rumah tangga ini disebutkan di dalam surat An-Nisa itu misakun ghaliza. Maka rumah tangga itu adalah sebuah perjanjian agung. Artinya apa? Dek tahu rusak. Maka cerai itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil perjanjian agung itu tidak lain adalah atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Tidak lain yang terakhir adalah kita jaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi. Apa warisannya? Kata Rasulullah, tidak ada yang aku tinggalkan untuk umatku. Itu tidak lain adalah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran kalau orang beriman wajib baca Quran. Sekali lagi, kalau jemaah beriman kepada Allah, mengaku Islam, wajib baca Quran. Mengapa? Karena bagi orang Islam itu menuntut ilmu itu wajib dari yaitu ayunan sampai ke liang lahat. Ustaz, aku latu lo mana? Belajar latu. Kalau kita mati dalam belajar, maka kita dicatat di hadapan Allah matinya kita itu husnul khotimah dan dalam jihad yaitu menuntut ilmu. Jadi belajar dan belajar, apalagi anak-anak ini kita arahkan, kita titipkan ke ustaz, kita titipkan ke pesantren. Inilah sebagai kita menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senantiasa belajar dan terus belajar. Contoh saja surat Yasin itu. Berapa surat Yasin itu? Berapa ayat? 80. Bu, kira-kira 83 ayat. Taruhlah 83 lagi. Kira-kira sehari seayat. Apal tidak kamu?
Yasin. Tap katop dem Yasin 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 Yasin. Apal di deh Bu? Pagi buka age. Wal Qur'anil Hakim. Katop pagi. Di nak anu ingat ka itu be. Nah, berarti 83 hari hafal ya Yasin. Ini dide banyak jemaah pada kami itu Pak Rusli. Klengam bias pangkal bias ujung. Kebile Yasinan bias pangkal bias ujung. Allahumma sholli azim. Bias pangkal ngebias ujung. Selagi lolak jemaah doa apa namanya subuh. Allahumma dina iman hadid pahit, lait, sawi pahit. Sebut gale, pahit baik kan? Jangan awak lah bana lah bercucung masil itulah saja. Bahkan ada pula jemaah pada kami cacak pacak baca Indonesia lagi dia tahu. Terlalu gengsi tinggi. Berkaca mata nian baca Yasin damping tening aku kan. Aku balik pula, aku dem balik. Itu banyak lelo itu tuh. Itu munafik dengan diri sendiri. Belajarlah Bu, belajarlah Pak. Walaupun kita lah tua, belajar. Belajar ngesapa? Gila, ngagidak kecil, gila kita belajar. Belajarnya anak kita gila. Sebab orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrul Islam," yaitu diberikan kemudahan untuk menerima hidayah dari Allah, melaksanakan baik hablum minallah maupun hablum minannas. Kira-kira dak kecil lo ini Pak dak kecil yelom sekolah. Bak katanya udemlah, berhentilah kamu ngudot tuh. Kalau penyakitan, benar tidak katanya tuh Pak? Benar tidak Pak? Katanya tuh. Benar kan? Maka itulah kita harus berani kita menerima kebenaran walaupun itu dari anak kecil kita. Jangan sampai kita yaitu menerima kebenaran sehingga kita menjadi orang yang munafik. Berhentilah Abak katanya teman kamu ngudut. Rokok tuh Pak kukurnya. Rokok tuh kukurnya Rokok tuh siko tuh sekitar 10 cm berapa itu? Artinya sebungkus tuh itu Pak Baben, sebungkus tuh itu setengah meter itu. Lah berapa tahun kamu ngudut Pak? Kalau berarti lah 2 tahun, 5 tahun apa lagi seumur hidup ngisap sampai ke Plimbong tuh berarti disam. Tapi boleh ngudut boleh kan? Sebab ngudut nih Bu, izin ke laki yang ngudut. Ngapa? Karena ini penyemangat. Sebab dia ni mau pegawai dia ngudut, dia semangat. Kalau kami di kebun tuh Bu, nyela katanya lemah Allah aku tinggal ajang, tinggal nasi daripada tinggal rokok. Jika ngene ya, apa? Kelelapa. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Aku galak lebih panjang lagi karena ini banyak dah kecil. Mama terus apa udem tadi? Ada, kamu telah banyak ada yang ngonjok, ada melepat, Kata guruku dulu, termasuk kata beliau kalau ceramah, kinai cuma tuh, amalan ngonjok, melepat, terlebih-lebih ada pula yang nguap. Udah berhentilah. Sebab kini yang lama iga pacamat melengit kagindu. Aku sebenarnya malam ini Bu di sini sangat anjamnian, bahagianian. Ibarat pantun nanam pandan pinggir raya, maka dia nak disirami. Amo badan memang kabalik, hanya rupuan masih di sini. Saking injil tadi, hanya tu apa? Ada pula itu balasannya nesiko itu kan. Alangkah segot jalan kaya nak berjalan akap bulan. Alangkah sedot aku balik nak temalam hanya maluan. Okelah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Rasulullah masuk semuanya tanpa terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Hanya Bu nanti kalau kita lah di surga galeng, kamu dek ngina manalah ustaz ne ceramah dulu. Kamu dek kinaan mana Pak Camat, mana Pak Lurah, mana panitia. Cakagi kami badal di surga VIP. Amin ya robbal alamin. Seletup bawa cucu padi ketan ditanam tula, kututup bukan dicukup batas waktu mbak inilah. Kalau ada sumur di ladang, jangan sampai menumpang mandi. Kalau bapak-bapak nomor panjang, jangan sampai bebini lagi. Doa tadi. Doa tadi. Siapa doa tadi? Aku. Ya. Hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita Allah berikan kebahagiaan, kemuliaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa zurriyyati walil mu'minina wal mu'minat kulluhum sayyulillah lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina آمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا دائما حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل ولدا صالحا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اتم لنا حسن الخاتمه بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu dan sekalian rahimakumullah, nanti aku ada channel YouTube. Ini aku masuk ke YouTube. Nanti kalau nonton mungkin pagi lah aku update dan kenang-kenangan kita. Cuman nama channelnya Ustadz Effendi PGA. Jangan lupa like, subscribe dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.